Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Marcelina dari Teknik Sipil Undip angkatan 2018 NIM 21011118131301114. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan tetap membahas value engineering tapi pada Trang Highway 7 at Louisiana Avenue Interchange. Nah, pada hari ini juga ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah deskripsi proyek, yang kedua itu adalah proyek analisis, terus yang ketiga adalah fase studi value engineering, terus yang keempat ada rekomendasi, dan yang kelima, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi pada hari ini kita akan membahas 5 dari topik ini. Kita akan lanjut ke bagian deskripsi proyek. Jadi bentuk dari proyek ini itu adalah menghilangkan persimpangan bertanda Trang Highway 7 dan Louisiana Avenue dan digantikan dengan persimpangan yang dipisahkan oleh grade. Dan proyek ini terletak di kota St. Louis Park, Minnesota yang ada di sebelah barat area metropolitan. Dan pada pembangunan proyek ini sebenarnya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Ada tiga. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan faktor keselamatan dan operasional pada Chiang Highway 7 dan Louisiana Avenue Interchange yang kurang memadai. Terus yang kedua yaitu adalah untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pejalan kaki dan penggunaan sepeda yang melintasi jalan tersebut karena di sepanjang jalan itu juga dibangun stasiun LRT seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah untuk mendorong perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Jadi tujuan dibangunnya proyek itu tuh ada tiga hal yang tadi saya sebutkan. Terus kita lanjut. Nah, kita lanjut ke bagian proyek analisis. Jadi dalam melakukan proyek analisis ini sendiri, ada beberapa alat yang digunakan oleh tim VE dalam melakukan proyek analisis. Alat-alat itu yang pertama itu adalah analisis fungsi. Nah, analisis fungsi ini menghasilkan pandangan unik tentang proyek studi. Dan fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling mendasar. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di gambar, ini merupakan kayak bentuk dari analisis fungsi, contoh-contoh dari analisis fungsi. Nah, sedangkan ada alat yang kedua yang namanya itu adalah performance attributes. Nah, performance measure adalah bagian integral dari proses value engineering. Digunakan sepanjang penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasi alternatif. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat contoh dari performance attributes itu yang mana. Ya, jadi ini di gambarnya itu, ini salah satu bentuk dari performance atribut. Kita lanjut, yang ketiga itu ada yang namanya fast diagram. Jadi mungkin teman-teman ketika kita di kelas value engineering, di kelas rekayasa nilai, mungkin teman-teman juga udah pernah belajar ya tentang fast diagram, kayak kalau dari kiri ke kanan itu menjawab pertanyaannya how, kalau dari kanan ke kiri itu lebih ke arah pertanyaan yang why. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat sendiri, jadi untuk fast diagram proyek ini adalah seperti ini. Nah, kita lanjut ke bagian yang alat yang keempat yaitu adalah cost model. Jadi cost model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama, perkiraan biaya perancang, dan persen dari total biaya proyek untuk item biaya signifikan. Cost model dapat menunjukkan biaya yang dominan pada proyek tersebut dan digunakan untuk membantu tim VE selama penelitian. Jadi teman-teman juga bisa lihat di sini kayak ini ada item pekerjaan, ada biaya total, kemudian ada persentase biaya ini terhadap biaya total semua pekerjaan, kemudian ada kumulatif persentase. Nah, ini nanti dari cost model ini juga akan membantu tim VE dalam menentukan rekomendasi apa sih yang cocok dan kira-kira rekomendasi apa yang dapat memberikan keuntungan yang maksimal untuk proyek seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada tabelnya, kemudian di sini ada grafiknya seperti itu. Terus abis itu kita lanjut ke bagian fase-fase studi value engineering. Jadi pada fase-fase dari dalam melakukan studi value engineering ada beberapa fase yang dilakukan oleh tim VE. Yang pertama itu adalah investigasi, yang kedua itu adalah spekulasi, yang ketiga adalah evaluasi, keempat pengembangan, dan yang kelima presentasi. Nah, untuk investigasi itu lebih ke arah dari mana tim VE itu mengumpulkan informasi-informasi tentang proyek itu. Nah, kayak di tahap investigasi ini sebenarnya informasi itu dapat berasal dari yang punya proyek ataupun ada badan-badan pemerintah sekitar yang memegang mungkin kayak informasi tentang proyek. Nah, kemudian itu ada tahap yang selanjutnya adalah tahap spekulasi. Jadi pada tahap spekulasi itu lebih ke arah tim VE itu melakukan brainstorming ide yang memenuhi fungsi proyek. Nah, di sini diharapkannya
dari tahap ini didapatkanlah solusi inovatif yang bisa diterapkan. Kemudian yang ketiga itu adalah evaluasi. Tahap evaluasi ini dimulai dengan kembali melalui ide-ide yang di-brainstorming pada tahap sebelumnya untuk menentukan fungsi yang memiliki kekurangan yang lebih banyak. Jadi pada tahap evaluasi itu lebih balik lagi ke ide-ide sebelumnya, kemudian dilihat mana nih fungsi-fungsi yang kira-kira memiliki kekurangan yang lebih banyak. Dan pada tahap keempat itu adalah pengembangan. Nah, pada tahap pengembangan ini, ide-ide yang dihasilkan mempertimbangkan dan mendokumentasikan penghematan biaya dan pengenalan biaya. Jadi pada tahap pengembangan ini lebih pengembangan ide-ide. Jadi kayak ketika udah tahu nih fungsi mana yang kira-kira memiliki kekurangan, kemudian kayak lebih dikembangkan itu bagaimana sih cara melakukan penghematannya atau kayak fungsi yang kira-kira fungsi apa sih yang kira-kira bisa ditingkatkan kinerjanya ya itu nanti akan dibahas di fase pengembangan. Terus yang terakhir yaitu adalah fase presentasi di mana tim mengembangkan presentasi untuk diberikan setiap hari terakhir setelah hari terakhir studi ke tim proyek pemangku kepentingan. Jadi tahap presentasi itu lebih ke arah pemaparan ide-ide kepada kayak stakeholder terkait seperti itu. Terus kita lanjut ke bagian rekomendasi. Jadi untuk rekomendasi ini selanjutnya kita akan lanjut ke bagian rekomendasi. Jadi tujuan diberikan rekomendasi ini yaitu adalah yang pertama untuk melakukan penghematan, juga untuk peningkatan kinerja proyek seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke rekomendasi yang pertama. Jadi ada fungsi pergerakan tanah dengan konsep awal yaitu adalah membuang tanah yang terkontaminasi dan sisa kemudian mengganti dengan tanah baru. Diasumsikan membutuhkan terpal sementara dan penopang untuk mempertahankan penggalian yang stabil. Dan kedalaman penggalian tanah ini yaitu adalah sekitar 35 kaki untuk penggalian tanah di daerah Jembatan Barat. Dan asumsi lainnya adalah bahwa mineral tanah dan bahan organik yang ditemukan akan terkontaminasi dengan tar batu bara atau produk-produk lainnya seperti itu. Nah, untuk konsep awal ini sendiri sebenarnya menghasilkan 3 rekomendasi yang kita kenal dengan rekomendasi 1A, 1B, dan 1C. Jadi kita langsung masuk ke rekomendasi yang pertama yaitu adalah rekomendasi 1A. Nah, untuk rekomendasi 1A ini menawarkan yaitu adalah lebih baik menggunakan teknologi perbaikan tanah daripada melakukan penggalian dan untuk dapat dilakukan juga dengan beberapa cara. Yang pertama adalah pencampuran tanah atau deep soil mixing, yang kemudian yang kedua adalah batu kolom, yang ketiga adalah fibro compaction, yang keempat adalah desifikasi. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri untuk konsep awal ini memakan biaya sekitar 4,4 million US dollar, kemudian untuk rekomendasinya sekitar 2 million US dollar. Jadi untuk net savingnya itu sekitar 2,4. Jadi net saving yang dihasilkan ketika teman-teman lihat di diagram ini itu sekitar lebih dari 50% 50% dari biaya awal seperti itu. Nah, untuk di bawahnya itu ada gambar deep soil mixing, kemudian ini ada stone column, terus ada fibro compaction, sama ada dynamic compaction juga. Nah, habis ini kita lanjut ke bagian yang kedua. Di rekomendasi 1B itu merekomendasikan menggunakan lightweight fill seperti EPS geofoam, kemudian menjembatani material yang dapat dimanfaatkan dengan timbunan isi yang ringan. Dan untuk konsep awal, seperti yang tadi saya jelaskan di awal juga, kan konsep awalnya memakan biaya sekitar 4,4 million US dollar, sedangkan untuk rekomendasi ini sekitar 2,2 million US dollar. Dengan net savingnya yaitu adalah 2,2. Jadi ketika teman-teman lihat diagram ini bisa dipastikan bahwa net saving yang dihasilkan itu sekitar 50% dari biaya awal. Nah, ini mungkin teman-teman juga bisa lihat gambar dari rekomendasi 1B. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke bagian 1C. Jadi untuk rekomendasi 1C ini adalah lebih ke arah pile supported fill. Jadi menggerakkan atau memasang pancang, beton atau baja atau bisa dengan menggunakan tiang pancang auger atau juga batu kolom di daerah di mana tanah kompresibel dapat dijangkau masalah pada bahan. Kemudian yang kedua itu adalah membangun reinforced soil mat yang diperkuat di atas tumpukan untuk mendukung jalan atau jembatan menuju tanggul. Nah, untuk konsep awalnya sendiri itu sekitar 4,4 million US dollar. Kemudian untuk rekomendasinya itu adalah 1,9. Jadi net saving yang dihasilkan itu sekitar 2,5 million US dollar. Jadi untuk rekomendasi 1C itu juga menghasilkan
net saving lebih dari 50% dari biaya awal. Dan mungkin dari semua rekomendasi seperti 1A, 1B, 1C, rekomendasi 1C menghasilkan net saving terbesar. Karena kan tadi yang 1A itu 2,4, kemudian ada 2,2, dan ini 2,5. Jadi rekomendasi 1C untuk dari segi penghematan biaya menghasilkan net saving yang terbesar, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa lihat kayak gambar-gambar yang mendukung dari rekomendasi 1C, seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu adalah rekomendasi kedua. Jadi rekomendasi kedua ini mempengaruhi di bidang lingkungan dan juga konstruksi. Dengan fungsi yaitu adalah pergerakan tanah dengan konsep awal dinding cantilever beton cast in place atau CIP jika diperlukan. Jadi untuk menggunakan dinding cantilever beton cast in place CIP jika diperlukan. Nah, untuk rekomendasinya itu adalah mengganti dinding CIP dengan RSS jika memungkinkan. Kemudian footprint akan lebih luas jika digunakan lereng 70 ataupun 45 derajat. Nah, untuk konsep ini sendiri, konsep awal ini memakan biaya sekitar 2,2 miliar US dollar dan untuk rekomendasi ini memakan biaya sekitar 1,2 miliar US dollar dengan net saving sekitar 1,1 miliar US dollar. Jadi kalau teman-teman lihat sendiri di bagian di diagram ini perbandingan diagram perbandingan biayanya, net saving yang dihasilkan itu hampir 50% dari biaya awal. Dan untuk di sebelah kanan teman-teman juga bisa lihat sendiri, di sini ada dinding RSS-nya ketika sedang dibangun, kemudian ini ketika udah selesai, seperti itu. Kita lanjut ke bagian yang ke rekomendasi yang ketiga. Jadi untuk rekomendasi yang ketiga ini akan mempengaruhi bagian operasional dengan fungsi rekonstruksi jalan kota. Kemudian konsep awalnya itu adalah memiliki dua jalur untuk setiap arah pada Louisiana Avenue di bawah jembatan Trunk Highway 7 yang menghubungkan utara Bundaran ke selatan Bundaran. Nah, untuk rekomendasinya ini sendiri, Louisiana Avenue dan Bundaran dibangun dengan satu jalur di setiap arah dan dapat diperluas nantinya ketika tingkat layanannya turun. Dan untuk rekomendasi ini, net saving yang dihasilkan itu sekitar 0,5 miliar US dollar. Kemudian ada rekomendasi yang keempat. Rekomendasi keempat ini juga mempengaruhi di bagian operasional dengan fungsi yang sama, itu adalah rekonstruksi jalan kota juga. Kemudian dengan konsep awalnya sama seperti yang ketiga, yaitu adalah memiliki dua jalur ke setiap arah. Kemudian untuk rekomendasinya itu adalah disarankan agar median yang ditinggikan dihilangkan dari desain untuk lebih memberikan nuansa lingkungan dan berpotensi memberikan kenyamanan dan mengurangi permukaan kedap air. Dan untuk dari rekomendasi ini sendiri sebenarnya net saving yang dihasilkan itu sekitar 0,1 miliar US dollar. Selanjutnya kita akan membahas rekomendasi yang kelima. Jadi untuk rekomendasi kelima ini nanti akan ada 5A sama 5B dengan fungsi yang sama, yaitu adalah rekonstruksi jalan kota dengan konsep awal yang sama juga, yaitu adalah 4 bundaran dibangun untuk lalu lintas Trunk Highway 7 ke atau dari Louisiana Avenue menggunakan Button Hook Interchange. Nah, dari konsep dan fungsi awal ini nanti dikembangkan menjadi dua rekomendasi, rekomendasi 5A dan rekomendasi 5B. Nah, kita masuk ke rekomendasi yang 5A. Jadi untuk rekomendasi 5A ini sebenarnya akan mempengaruhi bagian operasional, lingkungan, dan juga konstruksi. Dan rekomendasinya itu adalah menggunakan rencana dan profil yang sama dengan gagasan dasar untuk konstruksi Trunk Highway 7 dan Louisiana Avenue pada pembangunan Light Urban Diamond Interchange. Nah, untuk konsep awal ini sendiri memakan biaya sekitar 16,5 miliar US dollar, sedangkan untuk rekomendasi itu memakan biaya sekitar 15 miliar US dollar. Jadi untuk net saving yang dilakukan itu sekitar 1,5 miliar US dollar. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di diagram ini, sebenarnya untuk net savingnya itu sendiri tidak terlalu besar, namun tetap ada penghematan yang dilakukan. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut ke bagian yang rekomendasi 5B. Jadi untuk rekomendasi 5B ini sendiri, dengan fungsi dan konsep awal yang tadi saya jelaskan, mereka menawarkan rekomendasi untuk membangun pertukaran bundaran titik tunggal dengan bundaran jalur tunggal yang dapat dikonversi mengakomodasi lalu lintas jalan ke atau dari Trunk Highway 7. Nah, untuk net saving dari rekomendasi 5B ini sekitar 0,5 miliar US dollar, seperti itu teman-teman.
Nah, setelah ini kita lanjut ke bagian kesimpulan. Jadi di bagian kesimpulan ini sebenarnya dari beberapa rekomendasi yang ditawarkan itu mempunyai net saving dan juga performance improvement yang berbeda-beda. Dan bisa teman-teman lihat sendiri, saya sajikan di tabel. Untuk net saving terbesar itu ada di bagian nomor 3, itu ada file supported field, itu sekitar net savingnya sekitar 2,5, tapi untuk performance improvementnya itu 6%. Jadi untuk kalau dilihat dari net saving terbesar, yang paling menguntungkan itu jelas itu file supported field, namun untuk performance improvement yang paling bagus itu ada di jalur tunggal atau yang kelima. Tapi untuk net savingnya memang kecil, yaitu ada sekitar 0,5. Jadi peningkatan kinerja itu jalur tunggal yang paling besar, sedangkan untuk net saving paling besar itu file supported field, teman-teman. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat grafik dari net saving tiap rekomendasi. Jadi ada untuk rekomendasi terbesar itu rekomendasi yang ketiga ya, yang tadi yang file supported field itu sekitar 2,5. Kemudian ada rekomendasi yang satu C, ini yang satu A, yang ketiga itu satu B, satu C, seperti itu teman-teman. Nah, paling rekomendasi yang terkecil itu ada di rekomendasi yang keenam, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu ada performa improvement tiap rekomendasi. Jadi untuk rekomendasi paling tinggi itu adalah rekomendasi ke-8 ya. Nah, untuk rekomendasi 2 itu nggak ada karena memang sebenarnya di rekomendasi kedua itu atau yang biasa kita kenal dengan 1B itu sebenarnya bukan ke arah net saving, bukan ke arah performance improvement yang mereka tekankan, tapi lebih ke arah net savingnya. Jadi mereka bisa net savingnya sekitar 2,2, tapi untuk performance improvementnya memang itu sekitar min 2. Jadi memang malah nggak ada peningkatan kinerja, tapi lebih ke arah penurunan. Cuma tetap ada penghematan yang dilakukan. Seperti itu teman-teman. Terus kita lanjut ke bagian selanjutnya. Jadi kesimpulan selanjutnya itu akan sebenarnya dari tim VE itu menghasilkan namanya strategi implementasi. Jadi dari tim VE itu sendiri menawarkan 3 skenario. Yang pertama yaitu adalah skenario A itu mencakup rekomendasi yang 1, 2, 3, dan 4. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk 1A, 1B, 1C sama juga dengan 2. Nah, untuk skenario yang A itu sendiri sebenarnya untuk dapat menghasilkan eh, cost savingnya itu sekitar 4,1. Nah, untuk skenario yang B itu merekomendasikan type urban diamond interchange atau yang 5A. Kemudian dikombinasikan dengan rekomendasi 1, 2, dan 4. Jadi direkomendasikan dengan dikombinasikan dengan yang 1, kemudian ada yang 2, kemudian ada yang 4. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk skenario yang C itu merekomendasikan single point runabout interchange atau yang 5B direkomendasikan dikombinasikan dengan rekomendasi 1, 2, dan 4. Nah, dari tiap skenario ini menghasilkan net saving dan performance improvement yang berbeda-beda. Jadi untuk net saving ini ketika kita lihat net saving yang paling besar itu ada di skenario yang kedua. Sedangkan untuk performance improvement yang paling besar itu ada di skenario yang ketiga. Jadi ketika memang pemilik proyek pemangku kayak stakeholder di proyek ingin lebih ditingkatkan di bagian net saving, maka kemungkinan besar akan memilih skenario B. Sedangkan kalau untuk yang pengen lebih ke arah pekerjaannya yang dibuat lebih cepat atau peningkatan kinerja, maka mereka akan memilih skenario yang skenario yang C. Seperti itu sih teman-teman sebenarnya kayak konsepnya ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.